Halo teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk mengikuti kelas HR Interview. Baiklah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab di sesi kelas kemarin. Pertanyaan pertama itu pertanyaan dari Ardila. Untuk saat ini, apakah betul kebanyakan interview dilakukan dengan bahasa Inggris bukan lagi bahasa Indonesia gitu. Nah, mengenai bahasa yang digunakan waktu interview itu sebenarnya mengikuti dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut gitu. Biasanya perusahaan yang berskala internasional itu mereka membutuhkan para pekerja yang bisa berbahasa Inggris, tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang lokal itu mereka tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Begitupun dengan pekerjaannya gitu. Apakah memang pekerjaannya ini itu nanti membutuhkan orang yang lancar atau tidak bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah interview itu nanti menggunakan bahasa Inggris atau tidak? Yang pertama, kita bisa baca di requirement dari pekerjaan tersebut, apakah mereka required untuk employee tersebut memiliki kemampuan bahasa Inggris gitu. Kalau seandainya iya, itu biasanya interviewnya akan dilakukan menggunakan bahasa Inggris gitu. Atau yang kedua, waktu kita dihubungi oleh pihak HR untuk mengundang kita melakukan proses interview, kita bisa tanya terlebih dahulu apakah nanti interviewnya akan dilakukan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses interview tersebut. Oke, pertanyaan kedua itu datang dari Elisa. Bagaimana jika atasan kita ternyata tidak suka kepada kita dan menjelek-jelekan kita ke HR perusahaan? Cara mengatasi kemungkinan terburuk seperti itu, terutama ketika interview dengan HR atau user yang mengenal atasan kita sebelumnya. Bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, baiklah. Ini biasanya dilakukan ketika kita background check gitu. Jadi setelah kita melakukan proses interview, biasanya HR atau user dari kantor yang akan kita daftar tersebut, biasanya mereka melakukan background check kepada HR atau atasan kita di kantor sebelumnya gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita udah ada hubungan buruk nih dengan atasan di kantor sebelumnya sehingga atasan tends untuk memberikan informasi buruk mengenai kita gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita melakukan background check itu biasanya pihak HR itu tidak hanya meminta satu atau saja atasan gitu, tapi mereka bisanya minta satu atau lebih gitu. Nah, kita bisa memberikan kontak atasan kita di kantor yang lain misalnya, atau kolega kita di kantor yang lain juga gitu, sehingga ketika mereka melakukan background check itu mereka bisa mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Dan juga biasanya ketika HR melakukan atau mendapatkan informasi negatif mengenai seorang kandidat gitu, nah biasanya kita akan melakukan double check lagi. Double check itu bisa dilakukan melalui kolega, bisa melakukan melalui HR juga gitu, sehingga nanti informasi yang didapatkan tidak hanya dari satu pihak saja, tapi bisa dapatkan informasi dari beberapa pihak juga gitu, sehingga subjektivitas penilaian terhadap satu orang ini itu bisa dihindari nantinya gitu. Nah, mungkin untuk tips and trick buat teman-teman untuk menghindari hal seperti ini itu adalah yang pertama, itu penting bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan kantor yang sekarang gitu. Makanya ketika kita meninggalkan kantor yang sekarang itu sebaiknya tinggalkanlah kantor tersebut dengan cara dan waktu yang baik sehingga tidak adanya miskomunikasi yang terjadi antara kita dengan atasan yang sebelumnya gitu. Sehingga kalau seandainya nanti dibutuhkan reference check atau informasi tambahan dari HR ataupun atasan di kantor yang sebelumnya gitu, itu mereka bisa memberikan informasi yang lebih objektif terhadap kita.